Kembali lagi di Autonet Max. Sebetulnya ini jatahnya Hilsat ya, cuma tiba-tiba dia ditelepon suruh ibunya balik. Udah, jadi kali ini gue semua yang review. Nah, di sebelah gue ada Suzuki R3 facelift. Faceliftnya nggak begitu banyak, dan mungkin kalau lu nggak melatih mobil ini nggak akan terasa bahwa ini adalah facelift. Karena lampunya masih sama, yang berbeda ada pada grillnya. Yang kalau dulu cuma sampai sini, sekarang diterusin sampai ke lampu. Jadi kalau dari jauh kelihatan kayak Honda Mobilio ya. Terus kalau lu perhatiin ya, ini grillnya itu juga didesainnya tuh mendetail. Jadi ini chrome, tapi di bawah chrome-nya lagi dia di sini dikasih ada garis lagi berwarna hitam. Jadi nggak begitu kelihatan. Jadi betul kalau dilihat ini rapi banget. Terus kalau lu lihat lagi di bagian bumper sininya, ini sebetulnya gue curiga ya, karena ini lekukannya itu mirip banget sama lekukannya Suzuki Swift Sport. Cuma bedanya kalau Swift Sport kan digarisin. Kalau ini nggak dikasih garis tapi dikasih chrome. Nah kalau tipe GL itu nggak ada chrome-nya. Udah, nggak ada bedanya lagi sih. Jadi kita langsung ke samping aja. Dari samping kita akan menemukan velg model baru. Habis itu sampai sini nggak ada bedanya. Tapi kalau tipe GL ada bedanya. Kalau dulu tipe GL dia punya spion, itu ada covernya atau ada lampu sennya. Sekarang tipe GL lampu sennya ada di sini, nggak ada di covernya. Kita ke belakang, masih sama. Sampai belakang kita akan menemukan perbedaan. Sekarang dia ada garnisnya di sini, terus ada reflektornya lagi. Kebetulan ini juga berubah bentuk bumpernya, cuma nggak begitu kelihatan juga di bagian sininya. Nah, bagian facelift ini sebetulnya bagian practicality-nya bertambah, karena sekarang dia bisa dilipat setengah-setengah. Nah, dia bisa dilipat setengah-setengah. Jadi kalau misalnya mau cuma sebelah kiri aja, bisa dipakai sebelah kiri aja, atau yang dilipat sebelah kanannya sebelah kanan aja. Lebih praktikal. Dan kalau lo perhatiin sekarang warna ininya belakangnya coklat, jadi nggak gampang kotor. Kalau dulu kan warnanya sama ya kayak warna ini ya. Sekarang kita masuk ke dalam karena perbedaannya ada di dalam. Nah sekarang kita ada di dalam mobil ini. Perbedaannya, warnanya masih sama, bentuknya juga masih sama. Perbedaannya sekarang warna setirnya menjadi lebih gelap. Warna tuas transmisinya juga sekarang menjadi lebih gelap, jadi senada sama ini ya, sama dashboard atasnya. Dan rem tangannya juga sekarang senada warna coklat, tadinya kan beige. Nah terus juga alur di kursinya ini berubah sedikit. Tadinya kan garisnya tipis-tipis, sekarang garisnya tebal-tebal, tapi nggak begitu kelihatan ya. Jadi kalau lu nggak begitu ngeh, pasti ngeliatnya oh ini pasti sama kursinya, padahal bedanya sedikit. Dan di bagian sebelah kanan sekarang dia punya ini buat sensor parkir belakang, mulai dari tipe GL sampai GX. Dan di sini sekarang dia punya auto up dan auto down. Kalau dulu kan cuma auto down doang, jadi up-nya tuh masih tahan gitu. Sekarang bisa dipencet sekali, bebas. Masih ada fog lamp dan kawan-kawannya. Dan juga sekarang dia punya spion dengan electric folding mirror, jadi dipencet bisa nutup lagi. Nah, setirnya masih sama, cuma beda warna. Masih ada ini ya, steering switch controlnya. Dan apa yang berubah pada bagian head unitnya? Tebak. Nah, kecele kan? Ubahannya ada pada head unit ini. Jadi kalau dulu kan dibikin hitam ya, blackout gitu ya, jadi keren. Tapi sekarang dibikin malah jadi kelihatan masuk ke dalam gitu, dikasih warna yang sama warna dashboard. Aneh, padahal bagusan yang lama. Dan AC-nya masih sama, padahal gue berharap dia punya AC digital. Dan gue berharap fitur Swift kayak steering switch, kayak misalnya pedal shift atau push start stop engine itu bisa masuk ke mobilnya, pasti jadi keren banget. Dan selain display audionya yang berubah, sekarang tipe GX pun kita nggak mendapatkan sebuah tweeter di bagian depannya. Padahal dulu 6 speaker, sekarang cuma jadi 4 speaker di semua tipe. Sekarang kita lihat mesinnya, karena meskipun mesinnya masih sama, Suzuki memberikan ubahan pada bagian mesin. Mesinnya masih sama, bentuknya belum berubah, tapi ada yang berubah. Aduh. Nah, yang berubah pertama, sekarang dia bagian mesinnya udah nggak dicat lagi. Kalau dulu kan dicat yang masih rapi, sekarang udah nggak. Dan mesinnya sekarang tenaganya berkurang dari 95 PS menjadi 92 PS. Torsinya tetap, dan torsinya masih lebih tinggi dibandingkan dengan Avanza. Sebetulnya mesin ini adalah mesin baru yang diklaim Suzuki lebih irit. Kalau di India tuh di website yang dulu tuh cuma 15 km per liter, 14 atau 15 km per liter. Lengkapnya bisa dibaca di sini, perubahannya apa aja. Tapi sekarang mesinnya bisa jadi 20 km per liter menurut di website yang India. Nah, meskipun tenaganya berkurang, mobil ini
punya bahan bakar yang lebih irit. Jadi lu tinggal milih mau tenaga atau lebih irit. Dan yang gue suka dari R3, sebetulnya mobilnya tanpa mendapatkan improvement apapun juga, menurut gue ya, suspensinya, terus ride comfortnya, segala macam itu udah outstanding dibandingkan LMPV lainnya. Dan dia juga punya body itu yang nggak tipis-tipis. Kalau yang model LMPV lainnya kan pada tipis-tipis, dia tuh masih tebel. So, jadi inilah perbedaannya R3 facelift dibandingkan dengan R3 yang dulu. Emang tidak begitu banyak, at least ada perubahan. Dan kalau kamu pengen lihat review R3 yang lebih lengkap, bisa lihat di sini. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga komen di bawah ya. Dah.